Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari EC1C 2022. Sebelumnya perkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Nama saya Latifah Nurcayani. Nama saya Gusti Hernanda. Nama saya Sela Priyanti. Nama saya Iasa Fardiansyah. Nah, di sini kami akan mewawancarai beberapa orang mengenai G30S PKI. Di sini kami akan membahas materi G30S PKI, yaitu tentang sejarah dari G30S PKI dan siapa dalang dari G30S PKI, dan juga kemungkinan kebangkitan PKI di Indonesia saat ini menurut pendapat dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iasa Fardiansyah dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Adi. Saya akan berbicara tentang G30S PKI. Nah, di pertanyaan pertama, saya akan menanyakan apa yang Anda ketahui tentang G30S PKI? G30S PKI itu merupakan awal dari ininya mungkin partai ya, Partai Komunis Indonesia yang ingin merubah idealisme Pancasila menjadi komunis dengan upaya merubah idealis Pancasila. Mereka mencoba untuk melakukan suatu gerakan yang ingin menentukan demokrasi yang terakhir dari Pancasila itu sendiri. Dan gerakan itu pun sempat berhasil dengan mengorbankan beberapa jenderal yang sudah diketahui umum. Salah satu 7 jenderal itu sendiri supaya melakukan pembunuhan para jenderal itu sendiri. Mereka mencoba ingin menyatukan gerakan komunis mereka untuk mendirikan suatu negara yang sudah terakhir sejak zaman kemerdekaan. Saya kira itu. Kan G30S PKI itu kan ingin berarti idealisme Pancasila. Menurut Bapak dalangnya siapa? Dalangnya secara persis ini beberapa versi ya. Ya mungkin banyak orang kan dari dokumentasi yang setiap tahun ditayangkan itu kan ya menjadi rahasia umum. Dalangnya salah satunya Soeharto. Tapi banyak versi lain juga. Dalam hal ini pada zaman di tahun yang sama, tahun 65 itu kan memang negara kita itu negara yang berdaulat, berdemokrasi, bukan hanya Pancasila saja, maupun menyayangkan tiga idealisme itu. Salah satunya idealisme nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi ketiga idealisme ini tidak akan bisa terpisahkan satu sama lainnya. Jadi kalau menurut saya ya 50-50 saya. Banyak yang mengatakan Soeharto sebagai dalang utama. Tapi kalau melihat dari dokumentasi yang ada, sejarahnya ya 50-50 juga. Ya. Nah, zaman sekarang kan pasti ada keturunan PKI ya. Nah, menurut Bapak ada kemungkinan ada muncul kembali gak G30S PKI di Indonesia? Iya, secara kemunculan itu ya memang tidak terlihat secara nyata ya.
Hanya saja kemunculan itu bisa diketahui dari semua warga negara Indonesia. Salah satunya, mohon maaf saya, dari kader PDIP itu sendiri saja ada beberapa orang yang anggota legislatif di komisinya, di kadernya itu sendiri adalah benar jelas ada anak keturunan PKI. Salah satunya ya itulah inisialnya yang saya kurang hafal namanya, kalau Ciptaningrum apa siapa itu, Ciptaning itu udah jelas sampai dia membuat sebuah buku yang berjudul, kalau saya nggak salah, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ya mungkin banyak nih pada, mungkin ada sendiri pernah membaca buku itu ya, Aku Bangga sebagai anak seorang PKI. Itu anggota PDIP. Karena mungkin masih aktif dia di anggota dewan DPR, entah itu komisi berapa itu. Ya, sejauh itu yang saya ketahui. Sekian ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa mewawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Renanda. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber kedua, yaitu Bapak Heri. Untuk Bapak Heri, apa yang Bapak ketahui tentang sejarah G30S PKI? Yang saya ketahui tentang sejarah pemberontakan G30S PKI tentunya dari pelajaran, karena saya sebagai narasumber lahir pada tahun setelah terjadinya G30S PKI, sedangkan PKI terjadinya pada tahun 1965, di mana terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Gerakan pemberontakan PKI yaitu dengan cara mengincar perwira-perwira tinggi TNI AD di Indonesia, di mana di dalam peristiwa itu PKI menjadikan target para perwira TNI AD mereka culik dan mereka bunuh. Di antara perwira-perwira TNI Angkatan Darat tersebut yang PKI bunuh antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, kemudian Mayor Jenderal S. Parman, kemudian Brigjen DI Panjaitan dan Brigjen Sutoyo, dan perwira Letu Pierre Tendian, di mana seluruh perwira-perwira tersebut dibunuh oleh PKI. Itulah yang saya ketahui tentang G30S PKI, di mana perwira-perwira Jenderal Angkatan Darat tersebut dibunuh dan perwira-perwira jenderal tersebut menjadi
pahlawan revolusi yang kita peringati sejarah G30 SPKI 31 tersebut dan perwira tersebut menjadi korbannya. Oke, untuk penjelasan tentang sejarah dicukupkan sampai segitu. Dan untuk menurut Bapak sendiri, siapakah dalang dari peristiwa tersebut? Kalau yang saya ketahui bahwa dalang dari peristiwa G30 SPKI itu dipimpin oleh DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit sebagai pimpinan PKI tersebut. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu bagaimana menurut Bapak tentang kemungkinan kebangkitan PKI di Indonesia saat ini? Kemungkinan bangkit PKI pada saat ini, kalau menurut saya agak susah bangkit karena secara internasional riwayat PKI itu sudah lama sekali dan sudah ibaratnya sudah ambruk. Namun bisa saja terjadi jika ada dendam di masa lalu. Oleh karena itu, sebagai generasi kita harus tetap mengikuti atau melihat dari sejarah tersebut yang begitu kelam, sehingga mudah-mudahan peristiwa tersebut tidak akan terjadi di negara kita. Dan karena keberhasilan negara kita dalam membasmi PKI, dan terjadilah pada tanggal 1 Oktober itu PKI berhasil ditumpas, dan pada tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena negara kita dapat mempertahankan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Demikian yang saya tahu. Ya, sekian dari saya sebagai sang penanya, dan terima kasih untuk Bapak sebagai narasumber yang saya tanyai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara kami kali ini mengenai G30 SPKI. Jika ada yang mengandung salah mohon dimaafkan, kurang lebih juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.